skuad Garuda harus berjuang mati-matian demi meraih poin penting melawan Jepang. Demi ambisi ini, setiap lini permainan pasukan Merah Putih harus bisa mengungguli Jepang. Marten Pass diwajibkan tampil lebih gacor dari Zion Suzuki di bawah Mister Gawang. Sementara barisan pertahanan skuad Garuda harus lebih tangguh dari lini belakang Jepang. Para gelandang dan striker Shin Taeyong juga nggak boleh kalah dari amunisi skuad Samurai Biru. Bagaimanakah duel head-to-head antara lini permainan timnas Indonesia melawan Jepang? Ambisi curi poin demi bersaing di grup C. Timnas Indonesia harus bisa mencuri poin penting di laga kontra Jepang. Pasalnya, skuad Garuda butuh tambahan angka untuk keluar dari dasar klasemen grup C. Pasalnya, Cina berhasil meraih kemenangan di depan pendukung Bahrain. Gol Zhang Yuning di menit tambahan bikin skuad Mutiara Teluk harus menanggung malu di kandangnya sendiri. Bahkan Bahrain harus bermain dengan 10 pemain usai Walid Al-Hayam di kartu merah. Sementara laga antara Australia melawan Arab Saudi berakhir dengan hasil imbang. Negeri Minyak bisa saja menang di laga ini jika gol Sultan Al-Ghanam gak dianulir oleh VAR. Sayangnya, Ali Al-Bulaihi dianggap sudah dalam posisi offside saat melakukan penyerangan. Dua hasil pertandingan di grup C ini bikin timnas Indonesia semakin berjarak dari 4 besar. Meski semakin berat, Eliano Renders masih optimis skuad Garuda bisa menang lawan Jepang. Saya pikir kami bisa menang atau setidaknya imbang. Mereka bermain di stadion kami, jadi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan, ungkap Eliano. Witan Sulaiman juga turut optimis kalau skuad Garuda bisa meraih poin kontra Jepang. Duel Zion Suzuki dan Marten Pass di bawah Mister Gawang. Laga ini juga akan menjadi duel panas untuk kiper utama kedua kesebelasan. Zion Suzuki unggul jauh dari Marten Pass dari acuan bandrol transfer. Kiper utama Jepang ini sekarang punya valuasi sekitar 121,67 miliar rupiah. Harga transfer Suzuki meningkat drastis sejak membela Parma di kompetisi Serie A. Padahal sebelumnya sang pemain hanya dibanderol 13 miliar rupiah. Bersama Parma, kiper keturunan Ghana ini berhasil mencatatkan 2 clean sheets. Penampilan gemilang Suzuki mendapatkan sanjungan tinggi dari Hajime Moriyasu. Suzuki adalah kiper yang punya potensi besar bagi timnas Jepang. Dia tangguh dalam berduel dan cekatan dalam membaca serangan lawan, sanjung Moriyasu. Meski begitu, Pass juga nggak kalah gacor meski hanya bermain di MLS. Kiper FC Dallas ini berhasil mencatatkan 5 clean sheet di musim ini. Bahkan Pass juga berhasil masuk ke dalam tim MLS All Stars di musim ini. Selain itu, ex-kiper FC Utrecht ini sukses meraih penghargaan Save of the Year di Major League Soccer. Bahkan kemampuan Pass mendapatkan pengakuan dari ex-pemain Jepang Wagner Lopez. Pass sudah menjadi superstar, terutama setelah berhasil menghentikan penalti lawan. Kualitasnya dalam menjaga gawang sangat mengesankan, puji Wagner. Adu kekuatan barisan pertahanan. Dari sektor pertahanan, Jepang datang dengan kekuatan pincang usai kehilangan banyak pilar utama. Deretan bintang di lini belakang skuad Samurai Biru absen karena dihantam cedera. Koitakura sudah dipastikan batal tampil akibat melakoni operasi engkel. Hiroki Ito dan Takehiro Tomiyasu juga absen karena belum pulih dari cedera di level klub. Kekuatan pertahanan Jepang semakin melemah usai Shogo Taniguchi juga harus absen. Alhasil, skuad Samurai Biru hanya bisa bergantung pada Daiki Hashioka dan Yukinari Sugarawa. Duo bek yang bermain di championship ini diprediksi akan menjadi pilar utama. Sementara timnas Indonesia hanya kehilangan Miss Hilgers yang masih belum pulih. Pemain berdarah Manado ini sempat diterpa kabar buruk gak ingin membela skuad Garuda. Namun Hilgers langsung membantah rumor miring tersebut lewat sosial media pribadinya. Saya mohon maaf karena nggak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Alhasil, skuad Garuda bakal mengandalkan Jay Idzas, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong. Ketiga pemain ini bakal menjadi tumpuan utama di lini belakang timnas Indonesia. Dix bahkan sudah nggak sabar ingin segera bertarung di lapangan menghadapi para pemain Jepang. Sementara Idzas menyebut ruang ganti skuad Garuda semakin positif. Saya percaya pada tim ini, pada kemampuan kami. Jadi kami akan mencoba mengerahkan yang terbaik, apalagi kami bermain di Gelora Bung Karno.
Aku rekomendasiin obeng set isi 115 yang murah banget nih. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Berebut kreativitas di lini tengah. Beralih ke lini tengah, Jepang punya komposisi yang lebih mentereng dari skuad Garuda. Wataru Endo yang membela Liverpool bakal menjadi jenderal pengatur tempo permainan. Kemudian ada Daichi Kamada yang selalu dimainkan Crystal Palace dalam 11 laga Premier League. Jepang juga masih punya Hidemasa Morita yang tampil gacor bersama Sporting CP. Skuad Garuda harus terus mewaspadai Reo Hatate yang punya sepakan jarak jauh mematikan. Komposisi super mewah ini bikin Ritsu Doan berani kowar-kowar membanggakan lini tengah Jepang. Lini tengah sangat penting dalam permainan kami, khususnya dalam hal build-up. Itu adalah kunci kekuatan timnas Jepang. Namun komposisi hebat Jepang akan berusaha ditandingi oleh timnas Indonesia. Tom Haye masih menjadi jenderal lapangan tengah andalan dengan umpan-umpan akuratnya. Laga melawan Jepang diprediksi bakal menjadi ajang pembuktian untuk sang profesor. Pasalnya Haye baru saja diremehkan oleh pandit Belanda yakni Kees Kwakman. Suasana dan atmosfer di Almer tidak menarik, begitu pula timnya. Sindir pengamat dari ESPN ini. Skuad Garuda juga akan mengandalkan Nathan Choaon sebagai pendamping Haye. Pemain yang akrab disapa Mas Tejo ini punya daya jelajah serta stamina tinggi. Kombinasi kreativitas Haye dan permainan keras Nathan diharapkan bisa menjegal Jepang. Mengukur ketajaman lini serang. Sementara itu di lini depan pasukan ninja bakal mengandalkan Kyogo Furuhashi. Striker tajam Glasgow Celtic ini langsung berani koar-koar akan meneror gawang Martin Paes. Sejujurnya saya masih memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Dan saya pernah tampil baik di tim nasional. Jadi saya bisa membuat perbedaan. Ucapnya dengan nada sombong. Kesombongan Furuhashi disempurnakan oleh Ritsu Doan meremehkan Gelora Bung Karno. Saya malah suka bermain dalam suasana ribuan fans yang benar-benar mendukung penuh tim tuan rumah. Ujar Doan dilansir dari Football Tribe Japan. Gembar-gembor para pemain Jepang ini segera ditanggapi serius oleh Jordi Amat. Kami akan memberikan 200% untuk mendapatkan 1 atau 3 poin. Kami memiliki tim yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Jadi saya yakin bahwa kami bisa berjuang dan bersaing. Ucap Jordi. Komentar sang kapten bakal jadi motivasi berharga untuk lini serang skuad Garuda. Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Yakob Sayuri siap memberi kejutan untuk Jepang. Ketiga pemain ini sudah terbukti bisa mencetak gol saat bermain di level klub. Kecepatan serta kombinasi mereka diharapkan bisa melukai lini pertahanan Jepang. Aku rekomendasiin kaos polos oversize pria yang bahannya premium. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan head-to-head di berbagai lini permainan, akankah timnas Indonesia bisa mengejutkan Jepang?